Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan KPM hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul akhir kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat berjumpa di rumah belajar matematika MTS Elbayan Majenang bersama Bapak Amin Hidayat. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum KPM hari ini kita mulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, KPM hari ini lancar dan sukses. Anak-anakku, peserta didik kelas 7 MTS Elbayan Majenang yang saya cintai dan saya banggakan, untuk KPM kali ini kita masih dalam pembahasan soal penilaian harian terstruktur semester genap mata pelajaran matematika untuk tahap yang kedua. Setelah kemarin untuk tahap yang pertama sudah dibahas yakni nomor 1 sampai dengan nomor 10. Untuk tahap kedua kali ini kita akan membahas mulai dari nomor 11 sampai dengan nomor 20. Nomor 11, pedagang menjual sebuah radio dengan mendapat keuntungan Rp450.000. Jika untung tersebut adalah 15% dari harga pembelian, maka harga pembelian radio adalah A. Rp2.500.000, B. Rp2.800.000, C. Rp2.900.000, D. Rp3.000.000. Untuk nomor 11 adalah soal aritmetika sosial. Untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Di soal tadi ada untung Rp450.000. Ini ada Rp450.000. Kemudian jika untung tersebut adalah 15% dari harga pembelian, berarti 15/100 kali harga beli ya. Misalkan harga beli di sini disingkat HB. Jadi 15% kali HB itu sama dengan keuntungannya, itu Rp450.000. Jadi 15/100 kali harga beli sama dengan Rp450.000. Berarti nilai harga belinya sama dengan Rp450.000 dibagi dengan 15/100. Harga beli sama dengan Rp450.000 dikali dengan 100/15, karena tadi operasinya adalah bagi, kemudian yang digunakan untuk bagi adalah pecahan, ada pembilang sama penyebut, maka operasinya berubah menjadi kali dengan perubahan pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi harga beli sama dengan Rp450.000 dikali dengan 100 dibagi 15. Jadi harga belinya sama dengan Rp30.000 dikali dengan 100. Ini 100 tetap, ini 15-nya digunakan untuk bagi 450. Berarti 450 dibagi 15 kan 30. Jadi harga belinya Rp30.000 kali 100. Hasilnya adalah Rp3 juta. Jadi untuk nomor 11 jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Jadi harga pembelian radio adalah Rp3 juta. Itu untuk pembahasan nomor 11. Nomor 12. Seseorang membeli sepeda motor bekas seharga Rp12 juta. Setelah beberapa waktu sepeda itu dijualnya. Berarti di sini HJ, di sini yang pertama tadi HB ya. Dijual dengan harga Rp15 juta. Persentase untung dari penjualan itu adalah, berarti nomor 12 masih soal aritmetika sosial, tapi yang ditanyakan adalah berkaitan dengan persentase atau prosentase keuntungan. Jadi karena yang ditanyakan berkaitan dengan untung, maka kita harus menghitung untungnya terlebih dahulu. Nah,
Rumus daripada untung adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Tadi harga jualnya adalah 15 juta, berarti untungnya adalah 15 juta dikurangi dengan harga belinya 12 juta. Jadi 15 juta dikurangi 12 juta, maka untungnya adalah 3 juta. Nah, dari untung yang 3 juta ini dibikin menjadi persen. Ya. Caranya adalah untuk menghitung persentase untung adalah untung per harga beli dikali dengan 100%. Nah, untungnya tadi 3 juta, berarti 3 juta per harga beli. Harga belinya kan tadi 12 juta. Jadi 3 juta per 12 juta dikali dengan 100%. Sehingga menjadi 1/4 kali 100%. Nah, ini 1/4 itu dari 3 juta dibagi dengan 12 juta. Nah, ini 3 dibagi 12 kan 1/4 ya. 3 banding 12. Nolnya semuanya sama, jadi habis nolnya. Tinggal 3 sama 12 masing-masing bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 dapat 1, 12 dibagi 3 dapat 4. Menjadi 1/4 kali 100. Nah, dari sini berarti 100 kali 1 dibagi 4. 100 kali 1, 100 dibagi 4. 25. Jadi persentase keuntungannya adalah 25%. Jadi untuk nomor 12, persentase untung dari penjualan itu adalah 25%. Jadi nomor 12 jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 13, seorang pedagang membeli 1 kuintal beras dengan harga Rp850.000. Jika pedagang ingin menerima laba Rp1.000 per kilogram, maka harga jual per kilogram adalah titik-titik. A. Rp8.000, B. Rp8.500, C. Rp9.000, D. Rp9.500. Masih soal aritmetika sosial nomor 13. Di sini ada harga beli, kemudian ada laba atau untung, kemudian ada harga jual. Nah, kebetulan nomor 13 ini yang ditanyakan harga jual. Kita tentukan dulu untuk harga beli tiap kilogram. Jadi 850.000 dibagi 100. Kenapa dibagi 100? Karena di sini harga 1 kintalnya itu 850.000. Jadi harga tiap kilonya berarti 850.000 dibagi 100. Harga tiap kilonya menjadi 8.500. Kemudian harga jual ketika ada untung, rumusnya adalah harga beli ditambah untung. Maka harga jualnya 8.500 ditambah dengan 1.000. Nilainya adalah Rp9.500. Jadi harga jual beras per kilo atau tiap kilo itu Rp9.500. Berarti nomor 13 jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 14, seorang pedagang membeli sebuah televisi dengan harga Rp2.500.000. Jika televisi tersebut dijual kembali dengan harga Rp3 juta, maka persentase keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah A 10%, B 20%, C 30%, D 40%. Jadi di sini yang ditanyakan adalah persentase keuntungan. Jadi untungnya harus dihitung terlebih dahulu. Di mana untung adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Berarti 3 juta dikurangi 2.500.000. 3 juta dikurangi 2.500.000 itu hasilnya adalah 500.000. Jadi keuntungannya adalah Rp500.000. Nah, sekarang persentase untungnya adalah untung per harga beli dikali dengan 100%. Nah, untungnya 500.000, harga belinya 2.500.000. Kemudian dikali dengan 100%. Nah, ini kalau disederhanakan 5 dengan 25 atau 500.000 dibanding dengan 2.500.000 itu kan 1 dibanding 5. Jadi 1/5 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 20%. Jadi untuk nomor 14, persentase keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah 20%. Maka untuk nomor 14, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 15, satu lusin pensil dibeli dengan harga Rp18.000. Kemudian pensil tersebut dijual dengan harga Rp1.800 tiap buah. Keuntungan yang diperoleh adalah titik-titik A 3.600,
rupiah, kemudian yang B 3.700 rupiah, kemudian yang C 3.800 rupiah, D 3.900 rupiah. Masih berkaitan dengan aritmetika sosial untuk nomor 15. Di sini yang ditanyakan keuntungan, ada harga jual, ada harga beli. Harga beli tiap buah, karena di sini tadi ada 1 lusin, maka ini yang 18.000 dibagi dengan 1 lusin. Nah, 1 lusin itu adalah 12 buah, maka 18.000-nya dibagi 12 untuk menentukan harga beli tiap buah. Jadi 18.000 dibagi 12 adalah 1.500 rupiah. Jadi harga belinya adalah satu buahnya itu 1.500 rupiah. Kemudian harga jual tiap buah, tadi di soal ada 1.800. Nah, berarti keuntungannya adalah untung harga jual dikurangi harga beli. Nah, harga jualnya adalah 1.800, sedangkan harga belinya 1.500. Jadi 1.800 dikurangi 1.500. Ketemunya untungnya tiap buah adalah 300 rupiah. Nah, padahal di sini keuntungan yang diperoleh. Berarti di sini yang dihitung adalah sebanyak 1 lusin atau seluruhnya. Maka untuk untung tiap buah ini harus dikalikan dengan 12 atau 1 lusinnya. Jadi untuk keuntungan 1 lusinnya adalah 300 dikali dengan 12 sehingga menjadi 3.600. Jadi untuk nomor 15 keuntungan yang diperoleh adalah 3.600 rupiah. Maka nomor 15 jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 16, Pak Umar membeli sebidang tanah dengan harga 10 juta rupiah. Kemudian karena ada suatu keperluan, Pak Umar menjual kembali sawah tersebut dengan harga 14.500.000 rupiah. Dari hasil penjualan tanah tersebut, apa yang dialami Pak Umar? A. Rugi sebesar 3.500.000 rupiah. B. Untung sebesar 3.500.000 rupiah. Kemudian C. Untung sebesar 4.500.000 rupiah. Kemudian yang D. Untung sebesar 4.500.000 rupiah. Nah, ini di sini C sama D kalimatnya ya sama, pilihannya sama sehingga kemungkinan ada ralat. Kita ralat dulu. Nah, di sini ralat. Yang C dimisalkan rugi, di sini bukan untung karena kalau untung jawabannya sama dengan yang D. Jadi untuk yang C kita ganti rugi ya, biar berbeda karena pilihannya yang betul harus satu. Untuk nomor 16 masih soal berkaitan dengan aritmetika sosial. Jadi untung atau rugi, kalau untungnya berapa, kalau ruginya berapa. Nah, kita cek dulu harga beli tanahnya 10 juta. Kemudian harga jual tanahnya 14.500.000. Nah, kita lihat antara harga beli sama harga jual. Harga beli tanah lebih kecil daripada harga jual tanahnya atau harga jual tanah lebih besar daripada harga belinya. Maka kalau kondisinya seperti ini berarti disebut untung. Berarti kita hitung untungnya. Untung itu rumusnya adalah harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya 14.500.000, kemudian dikurangi harga belinya 10 juta. Jadi keuntungannya adalah 4.500.000 rupiah. Jadi untuk nomor 16 ya, jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 17, Anto menabung uang di Bank ABC sebesar 20 juta rupiah selama 5 tahun. Apabila bunga yang diberikan Bank ABC sebesar 5% per tahun, tentukan besar bunga yang akan diterima oleh Anto. A. 4 juta, B. 4.500.000, C. 5 juta, D. 5.500.000. Nah, untuk pembahasannya kita hitung bunga per tahun. Nah, di sini di soal tadi ada bunga per tahun itu 5%, berarti kan 5/100 atau 5% kali 20 juta. 5% artinya kan 5/100. Jadi 5/100 kali 20 juta. Hasilnya adalah 1 juta.
itu bunga per tahun. Kemudian bunga yang diterima oleh Anto, nah karena tadi bunga per tahun adalah 1 juta, karena tadi menabungnya adalah 5 tahun, maka 1 juta ini ya, bunga per tahunnya ini tuh yang 1 juta dikalikan dengan 5 sehingga menjadi 5 juta rupiah. Jadi untuk nomor 17 masih berkaitan dengan soal aritmetika sosial. Ini untuk bunga yang diterima oleh Anto adalah 5 juta rupiah. Maka jawaban nomor 17 yang paling tepat adalah yang C. Nomor 18, Koperasi Makmur Sejahtera memberikan jasa 10% per tahun kepada para penabung. Pak Agus menabung uang Rp1.500.000. Jumlah jasa yang diterima Pak Agus pada bulan ke-8 adalah titik-titik. A. Rp100.000, B. Rp120.000, C. Rp125.000, D. Rp150.000. Masih berkaitan dengan soal aritmetika sosial. Jasa yang diterima Pak Agus. Nah, tadi ada 10% tadi. Nah, ini jasanya itu 10% per tahun. Berhubung di sini tidak selama 1 tahun, yaitu hanya 8 bulan, maka di sini 8 per 12 kali 10%. Kemudian dikalikan dengan tabungannya. Jadi 8 bulan ya. Ini menjadi 8 per 12 karena di sini bunganya per tahun, sedangkan yang ditanyakan adalah hanya 8 bulan. Maka 8 per 12 kali 10% kali Rp1.500.000. Berarti menjadi 8 per 12 kali 10 per 100, ini 10 per 100 ya, kali 1.500.000. Nah, 8 per 12 kalau disederhanakan menjadi 2 dibanding 3. 2 per 3 kali 10 per 100 kali 1.500.000. Nah, di sini tinggal 2 kali Rp50.000. Nah, ini kan, ini tiganya ini habis dengan 15. Bolehlah penyederhanaannya seperti itu. Kemudian 0 di bawah, di bagian bawah ini ada 2, maka ini hilangkan 2 di sini. Kemudian ditambah satunya yang ini. Jadi kalau disederhanakan ya menjadi 2 kali Rp50.000. 2 kali Rp50.000 adalah Rp100.000. Jadi untuk nomor 18, jumlah jasa yang diterima Pak Agus pada bulan ke-8 adalah Rp100.000. Maka nomor 18 jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 19, Tejo pada awalnya menabung di sebuah bank sebesar 20 juta rupiah. Jika ia tidak mengambil uang tabungannya selama 4 tahun dan bank memberikan bunga sebesar 5%, maka jumlah uang tabungan Tejo menjadi titik-titik. A. 22 juta rupiah, B. 23 juta rupiah, C. 24 juta rupiah, kemudian yang D. 25 juta rupiah. Jumlah uang tabungan Tejo selama 4 tahun. Nah, berarti jumlah tabungan ditambah dengan bunga selama 4 tahun. Jumlah tabungannya berapa? Jumlah tabungannya adalah 20 juta. Ditambah bunga selama 4 tahun. Berarti kan 4 kali 5%. Ini 5% kan setiap tahun. Ini bunga 5%. Ini kan 1 tahun. 5 per 100 kali 20 juta. Jadi menghitung bunganya adalah persentase bunga dikali dengan tabungannya. Kenapa dikalikan 4? Karena selama 4 tahun ya. Akan menjadi 20 juta ditambah 4 kali 5 kali 200.000. Nah, ini 100-nya hilang, 0-nya hilang 2. Maka di sini 0-nya yang 20 juta hilang 2 juga, sehingga menjadi 200.000. Sehingga jumlah tabungan ya Tejo selama 4 tahun adalah 20 juta ditambah 4 kali 5 kali 200.000. Sehingga akan menjadi 20 juta ditambah 20 kali 200.000. 20 juta ditambah 20 kali 200.000 adalah 4 juta. Jadi 20 juta ditambah 4 juta. Sehingga menjadi 24 juta rupiah. Nomor 19 ya.
untuk jumlah tabungan Tejo ya, selama 4 tahun di sini menjadi 24 juta rupiah. Maka jawaban nomor 19 yang tepat adalah C. Nomor 20, dalam sebuah kemasan kantong tepung terigu tertulis neto 24,5 kg dan bruto 25 kg. Persentase tara dari kemasan tersebut adalah A 5%, B 2%, C 0,5%, D 0,2%. Nah, ini berkaitan dengan bruto neto tara. Sebelum pembahasan kita ketahui dulu apa itu bruto, apa itu neto, dan apa itu tara. Bruto dilambangkan dengan B di sini ya, dalam hal ini B itu adalah berat kotor. Kemudian neto ya, dilambangkan dengan huruf N besar, itu artinya adalah berat bersih. Sedangkan tara atau T itu adalah selisih bruto dan neto. Nah, bruto itu rumusnya adalah neto ditambah tara, kemudian neto adalah bruto dikurangi tara, sedangkan tara itu sendiri adalah bruto dikurangi neto. Nah, di soal nomor 20 itu yang ditanyakan persentase tara. Berarti kita hitung taranya saja dulu. Tara itu adalah bruto dikurangi neto. Berarti 25 dikurangi 24,5. Nilainya adalah 0,5 kg atau setengah kilogram. Ini taranya. Sedangkan yang ditanyakan adalah prosentasenya. Sehingga untuk menentukan persentase tara, rumusnya adalah tara dibagi dengan bruto dikali dengan 100%. Berarti 0,5 dibagi 25 atau per 25 kali 100%. Nah, ini 100 dibagi 25 kan dapat 4. Nah, berarti ini 4 ya, 100 dibagi 25 itu 4, 4 kali 0,5 nilainya adalah 2. Sehingga persentase taranya adalah 2%. Sehingga untuk nomor 20, jawaban yang paling tepat untuk persentase tara adalah yang B. Anak-anakku, peserta didik kelas 7 MTS Elbayan Majenang yang saya cintai dan saya banggakan. Demikian untuk KPM Matematika hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada KPM berikutnya hanya di Rumah Belajar Matematika MTS Elbayan Majenang. Tetap semangat belajar dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.